Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di YouTube channel saya, yaitu Ranita Yuliana. Pada video kali ini kita akan bahas tentang ukuran letak data untuk desil dan persentil ya. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang kuartil ya. Eh, Jadi cara penyelesaiannya itu hampir sama dengan kuartil. Kalau kuartil itu sekumpulan data kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, untuk desil itu sekumpulan data kita bagi menjadi 10 bagian. Persentil itu data dibagi menjadi 100 bagian ya. Jadi cara itu hampir sama ya. Rumus juga hampir sama. Yang membedakan itu adalah I-nya ya. Karena pembaginya itu berbeda ya. Oke, untuk lebih jelasnya kalian bisa simak video kali ini ya. Oke, kita bahas dulu untuk desil data tunggal ya. Oke, untuk desil persentil itu sama dengan kuartil ya. Jadi untuk menentukan desil dan persentil, sekumpulan data itu kita harus urutkan terlebih dahulu ya. Oke, untuk desil, karena desil itu kita bagi menjadi 10 bagian, maka terdapat 9 pembagi ya, dimana pembagi ini kita sebut dengan desil 1, desil 2, sampai desil 9 ya. Oke, nah untuk desil data tunggal, caranya adalah atau rumusnya itu seperti ini ya. Jadi desil I itu dapat kita cari dari data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. N itu adalah banyaknya data ya. Oke, berarti untuk desil I itu data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 10. Tadi pembaginya itu adalah ada 9. Maka di sini I-nya itu diisi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9 ya. Jadi I-nya itu ada 9 ya. Oke. Kalau persentil itu kita bagi menjadi 100 ya. Maka pembaginya terdapat 99. Jadi persentilnya itu ada persentil 1, persentil 2, sampai persentil 99. Nah, untuk mencari persentil untuk data tunggal, kita bisa cari dari rumus ini ya. Persentil I sama dengan data ke I dikali N ditambah 1 dibagi 100 ya. Maka di sini I-nya bisa kita isi dengan 1, 2, sampai dengan 99. Oke. Untuk persentil itu ada ukuran yang lain, yaitu jangkauan persentil ya. Jangkauan persentil itu kita bisa dapatkan dari persentil 90 dikurangi dengan persentil 10. Oke, ini untuk desil dan persentil untuk data tunggal. Bagaimana dengan data berkelompok? Oke, untuk desil data berkelompok dan persentil data berkelompok hampir sama dengan kuartil ya, rumusnya hampir sama. Yang membedakan itu adalah nilai I-nya ya, pembagi ininya. Oke. Ya, kalau kuartil ini dibagi I dibagi dengan 4. Nah, kalau untuk desil di sini I-nya dibagi dengan 10, untuk persentil I-nya dibagi 100 ya. Oke, jadi untuk desil data berkelompok kita bisa gunakan rumus ini ya. Desil ke I itu sama dengan tepi bawah kelas desil ya. Jadi nanti kita harus cari dulu desil ke I-nya itu terdapat di kelas mana ya, atau di kelas interval yang mana ya. Nah, untuk menentukan kelas desilnya itu bisa kita cari dari rumus ini ya. Data ke I dibagi 10 dikali N ya. Nah, untuk menentukan kelas desilnya ya. Oke, desil I itu sama dengan tepi bawah kelas desil ya, ditambah I dibagi 10 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil
dibagi dengan frekuensi desil ya dikali dengan P. P itu bisa kita cari dari tepi atas kelas desil dikurangi tepi bawah kelas desil ya. Oke, untuk jelasnya nanti kita lihat pada contoh soal ya. Oke, untuk persentil data kelompok, oke, rumusnya hampir sama, yang membedakan itu adalah bagian ininya ya. Persentil, untuk menentukan kelas persentil sama, kita bisa cari dari rumus ini, data ke I dibagi 100 dikali N ya, pembaginya aja yang berbeda ya. Kalau tadi dibagi 10, kalau sekarang dibagi 100 ya. Oke, persentil I sama dengan tepi bawah kelas persentil ditambah I dibagi 100 dikali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ya dibagi dengan frekuensi persentilnya, kelas persentilnya dikali panjang kelas ya. Sama ya, tadi panjang kelas bisa kita cari dari tepi atas kelas persentil dikurangi tepi bawah kelas persentilnya ya. Oke, untuk jelasnya kita coba ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama yaitu untuk data tunggal ya. Tentukan desil 8, persentil 35, dan jangkauan persentil dari data berikut ya. Oke, berarti di sini datanya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ya. Berarti N-nya di sini sama dengan 17 ya. Oke, ini sekumpulan datanya belum diurutkan. Berarti pertama yang harus kita lakukan itu adalah urutkan datanya terlebih dahulu. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke. Ini datanya setelah diurutkan ya. Oke, berarti di sini tadi N-nya itu adalah 17 ya. Oke, berarti di sini N-nya itu sama dengan 17. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, tadi yang ditanyakan adalah desil 8. Oke, desil 8 kita bisa cari dari data ke I dikali N ditambah 1. Oke, I-nya berarti di sini 8 ya. I dikali N, N-nya adalah 17, berarti 17 ditambah 1 dibagi 10. Oke, sama dengan 8 dikali 17 ditambah 1 berarti 18 dibagi 10. Maka di sini 8 dikali 18 itu berarti 144 ya. 6. Oke, 144 dibagi 10. Maka di sini hasilnya adalah 14,4. Oke. Karena di sini desimal, maka desil ke-8-nya adalah ini data ke ya. Berarti di sini data ke tadi 8 dikali 18 itu sama dengan 144 dibagi 10. Berarti di sini data ke 14,4 ya. 14,4. Oke, berarti desil ke-8 itu sama dengan data ke-14 ditambah, oke tadi 14,4 ya, berarti data ke-14 ditambah 0,4 dari data ke-15 dikurangi data ke-14.
Oke, berarti data ke-14 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti 25 ya. 25 ditambah 0,4 data ke-15-nya itu berarti 27 dikurangi data ke-14-nya 25. Maka di sini hasilnya sama dengan 25 ditambah 0,4 dikali 27 dikurangi 25 berarti 2 ya. Maka di sini hasilnya 25 ditambah 0,8 atau sama dengan 25,8. Oke, berarti desil 8-nya itu sama dengan 25,8. Oke, kita cari yang persentil 35. Oke, untuk persentil juga sama ya caranya ya. Berarti persentil 35 itu sama dengan data ke I-nya berarti di sini 35 ya. 35 dikali N-nya itu adalah 17. Dibagi, karena persentil maka dibagi dengan 100 ya. Oke, berarti di sini data ke 35 dikali 18. Dibagi 100. Berarti di sini data ke 35 dikali 18 630. Oke, berarti di sini data ke 630 dibagi 100. Berarti di sini data ke data ke 630 dibagi 100 berarti 6,3 ya. Berarti data ke 6,3 ya. Maka di sini persentil 35 itu sama dengan data ke 6 ditambah 0,3 dikali data ke 7 dikurangi data ke 6. Oke. Data ke 6-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti data ke 6-nya itu adalah 13. Ditambah 0,3 data ke 7 berarti 14 ya. Data ke 7 berarti 14 dikurangi 13. Oke, 14 dikurangi 13 itu berarti 1 dikali 0,3 berarti 0,3 ya. Makanya di sini hasilnya berarti 13,3. Oke, ini untuk persentil 35. Oke. Nah, untuk mencari jangkauan persentil berarti kita harus cari persentil ke 90 dan persentil 10 ya. Oke, maka persentil 10-nya adalah untuk persentil 10-nya berarti data ke 1,8 ya. Oke, kita ganti aja ini I-nya jadi 10 ya. Maka di sini hasilnya data ke 1,8 ya. Berarti persentil 10-nya adalah data ke 1 ditambah 0,8 dari data kedua dikurangi data ke 1 ya. Berarti di sini 8 ditambah 0,8 dikali 10 dikurangi 8. Oke, data keduanya adalah 10, data ke satunya adalah 8 ya. Ya, berarti persentil 10-nya itu sama dengan 8 ditambah 10 dikurangi 8, 2 ya. Dikalikan dengan 0,8 maka hasilnya adalah 1,6. Maka
maka hasilnya di sini persentil 10 itu adalah 9,6 ya. Oke, berikutnya berarti kita cari persentil 90. Oke, ini untuk persentil 90 ya. Oke, persentil 90 berarti I-nya kita ganti dengan 90 ya. Maka kita dapatkan di sini data ke 16,2. Oh ya, tadi di sini pakai tulisan teks data ke ya, atau boleh juga seperti ini ya. Berarti data ke 16,2 ya. Oke, berarti persentil 90 itu adalah data ke 16 ditambah 0,2 oke, dikali data ke 17 dikurangi data ke 16 ya. Data ke 16 itu adalah 33 ya. 33 berarti ini data ke 17-nya adalah 36 ya. Berarti di sini 33 ditambah 0,2 dikali 36 dikurangi 33 ya. 36 dikurangi 33 itu adalah 3 dikalikan dengan 0,2, maka di sini hasilnya adalah 0,6 ya. Maka di sini persentil 90-nya 33 ditambah 0,6. Maka hasilnya adalah 33,6 ya. Nah, maka jangkauan persentilnya itu adalah berarti di sini jangkauan persentilnya itu sama dengan persentil 90 33,6 dikurangi persentil 10. Tadi persentil 10 itu adalah 9,6 ya. Maka di sini hasilnya jangkauan persentilnya adalah berarti hasilnya adalah 24 ya. Berarti jangkauan persentilnya itu adalah 24. Oke, ini untuk data tunggal. Bagaimana untuk contoh soal data berkelompok ya. Oke, kita masuk ke soal kedua. Oke, ini contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini adalah untuk data kelompok ya. Tentukan desil keempat dan persentil keempat dari tabel berikut ya. Misalkan di sini tabelnya adalah tabel berapa lama kita memanen ya. Oke, kalau misalkan di sini 1 sampai 20 hari maka frekuensinya ada 9. Untuk 21 sampai 40 hari frekuensinya ada 16 ya. Oke, berarti di sini sampai dengan 81 sampai 100 hari frekuensinya ada 3. Oke, di sini kita akan tambahkan jumlah frekuensi, berarti jumlah frekuensi kita tinggal tambahkan. Jumlah frekuensi itu untuk menentukan nilai N-nya ya. Oke, berarti kita tinggal tambahkan, maka di sini hasilnya adalah 60. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu kolom yaitu untuk frekuensi kumulatif. Oke, di sini kita tambahkan frekuensi kumulatif. Oke, berarti kita tambahkan dengan kelas sebelumnya ya. Berarti di sini 9, maka di sini hasilnya 25. Berarti 25 ditambah 25 berarti 50. Oke, ditambah 7 berarti 57, ditambah 3 berarti 60. Oke, ini harus sama dengan jumlah N-nya ya, atau jumlah frekuensinya. Oke, sekarang kita tentukan dulu kelas desil dan kelas persentilnya. Kelas desil itu bisa kita dapatkan itu dari data ke tadi karena kita carinya desil keempat ya, berarti kita bisa cari dari data ke-4 per 10 dikali N. N-nya tadi itu adalah 60 ya. Oke, berarti 6 dikali 4, 24. Oke, berarti kelas desilnya ada di data ke-24 ya.
Oke, sekarang kelas persentil. Itu sama dengan data ke 4 sama ya, I-nya 4. Karena kita cari persentil ke-4 dibagi 100 dikali N-nya tadi 60. Oke, berarti di sini 2,4 ya. Data ke 2,4. Ya. 4 dikali 60, 240 dibagi 100, maka hasilnya 2,4. Oke. Berarti kelas desil ada di mana? Kelas desil itu ada di data 24 ya. Oke, berarti kalian bisa lihat di sini untuk kelas yang pertama itu adalah data dari data ke-1 sampai data ke-9 ya. Nah, untuk kelas yang kedua itu berarti dari data ke-10 sampai ke data ke-25. Kelas ketiga itu berarti dari data ke-26 sampai ke 50. Data keempat itu berarti dari 51 sampai ke 57. Data ke kelas ke-5 itu berarti dari data ke 58 sampai 60. Oke, tadi berarti kelas desil itu adalah di data ke-24. Itu berarti kelas desil itu ada di sini. Oke, ini berarti kelas desil ke-4 ada di sini. Oke. Kelas persentil itu adalah data ke-2,4, berarti ada di kelas pertama. Karena kelas pertama itu adalah data ke-1 sampai data ke-9. Oke, berarti persentil ini, persentil ke-4 ada di kelas pertama. Oke, kita bahas satu-satu untuk desil 4 dulu ya. Oke, untuk desil 4 ya. Berarti di sini kita harus dapatkan data tepi bawah kelas desilnya. Oke, berarti di sini kita dapatkan tepi bawahnya itu adalah 21 dikurangi 0,5 ya. Oke, berarti kenapa di sini dikurangi 0,5? Karena ini jaraknya itu adalah 1 ya dari batas atas untuk kelas sebelumnya dengan batas bawah kelas yang kedua ini ya, maka tinggal dibagi 2 ya. Berarti di sini makanya di sini dikurangi 0,5 ya. Berarti di sini 21 dikurangi 0,5 berarti 20,5. Oke, tepi bawahnya adalah 20,5. Kita dapat dari 21 dikurangi 0,5 ya. Kemudian frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Oke, berarti di sini kita cari dari frekuensi kumulatif dari sini ya, dari kolom ini. Karena desil keempatnya ada di sini, maka frekuensi kumulatif kelas sebelumnya berarti 9. Oke. Kemudian frekuensi desilnya, kelas desilnya. Frekuensi kelas desilnya itu berarti 16. Panjang. Oke, panjang kelasnya. Berarti kita bisa dapatkan dari tepi atas dikurangi tepi bawah. Berarti tepi atasnya kita pakai yang kelas ini aja ya. Tepi atasnya berarti 40,5. Oke, batas atas ditambah 0,5 dikurangi tepi bawah. Tepi bawahnya adalah 20,5. Maka kita dapatkan panjangnya itu sama dengan 20 ya. Oke, berarti di sini kita dapatkan panjangnya adalah 20. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ke rumus. Berarti desil 4 itu sama dengan tepi bawah 20,5 ditambah 4 dibagi 10 dikali N. Tadi N-nya adalah 60 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas desil dibagi dengan frekuensi desilnya 16. Oke, dikali panjangnya adalah 20.
Oke, berarti di sini 20,5 dikali ini kita coret ya, hasilnya di sini 6, berarti 4 dikali 6 24 dikurangi 9 dibagi 16 kali 20. Tambah. Sama dengan 20,5 ditambah 24 dikurangi 9 itu berarti 15 ya. Dibagi 16 20. Oke, maka di sini hasilnya adalah ditambah, kita dapatkan hasilnya adalah 18,75 ya. Jadi 15 dikali 20 itu 300 dibagi 16 hasilnya adalah 18,75 ya. Maka di sini hasilnya sama dengan 5 39,25. Ini untuk desil 4 ya. Sekarang kita cari yang persentil. Untuk yang persentil tadi terletak di kelas pertama ya. Berarti di sini tepi bawahnya itu adalah 0,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya itu berarti 0 ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya. Frekuensi persentilnya itu berarti 9 ya, 9. Kemudian panjangnya sama ya, 20. Tadi yang desil keempat itu adalah 39,25 ya, berarti harus ada di antara ini ya nilainya ya. Nah, persentil juga sama, berarti harus ada di antara 1 sampai 20 ya. Berarti di sini persentil keempat itu sama dengan tepi bawah ditambah 4 dibagi 100 dikali 60 dikurangi 0 dibagi 9 dikali 20. Berarti di sini sama dengan 0,5 ditambah ini berarti 24 dibagi 10 berarti 2,4 dikurangi 0 dibagi 9 kali 20. Berarti di sini sama dengan 0,5 ditambah 2,4 dibagi 9 dikali 20. Berarti sama dengan 0,5 ditambah 2,4 dikali 20 berarti 48 ya. 48 dibagi 9 itu hasilnya adalah 5,33. Maka di sini hasilnya adalah 5,83. Ini untuk persentil 4. Berarti persentil keempatnya adalah 5,83 ya, masih ada di antara 1 sampai 20. Ini untuk persentil 4. Ini contoh soal untuk desil dan persentil ya. Semoga bisa dipahami ya.
Nah, nanti untuk latihan di rumah kalian bisa coba kerjakan latihan soal yang ini. Oke, ini coba kalian kerjakan dua soal ini ya. Oke, untuk yang pertama kita cari desil kedua dan persentil ke-30 dan jangkauan persentil. Kemudian yang kedua ini kalian cari jangkauan persentil dari tabel distribusi frekuensi ini ya. Oke, semoga bisa difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum.